Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Gembala, mari kita tunduk kepala berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu lewat pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Gembala saat ini berjudul Tunduk kepada Otoritas. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini tidak mudah kita menemukan orang yang memiliki roh penundukan diri. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki roh pemberontakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberontak berarti tidak tunduk pada otoritas. Memberontak berarti melawan otoritas, di mana hal ini pasti akan menimbulkan konflik. Baik itu konflik antar sesama anggota dalam sebuah keluarga, organisasi, masyarakat, atau bahkan suatu negara. Saat ini firman Tuhan mengingatkan agar setiap orang percaya memiliki roh penundukan diri. Kata taatilah dalam ayat mas kita di atas menurut teks aslinya berarti menyesuaikan, mengalah, dan menaati. Sedangkan kata tunduklah berarti tunduk kepada otoritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki roh penundukan diri. Tunduk kepada siapa? Tentunya tunduk kepada Tuhan dan juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk kepada pemimpin rohaninya. Mereka malah suka mengkritik, membicarakan kelemahan dan kekurangan, serta meremehkannya. Saudara, dalam Bilangan 12 ayat 1-16, di sana dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Secara garis keluarga, Miriam adalah kakak dari Harun dan Musa. Sedangkan Musa adalah yang paling kecil. Tetapi di hadapan Tuhan, urutan otoritas adalah Musa, Harun, dan Miriam. Jadi Musa adalah pemegang otoritas tertinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tidak tunduk kepada otoritas, Miriam harus menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal 12 ayat 10 bagian A. Miriam kena kusta putih seperti salju. Saudara, tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus adalah adanya penundukan diri. Anak-anak tunduk kepada orang tua, istri tunduk kepada suami, kita tunduk pada pemimpin rohani kepada gembala, dan seterusnya. Musa sebelumnya adalah seorang yang keras dan pemarah. Tetapi setelah mengalami proses penundukan diri dari Tuhan di padang gurun Midian selama 40 tahun, maka Musa menjadi seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Itu kata Bilangan pasal 12 ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Bahkan Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa penundukan diri, di mata Tuhan kitalah bukan pribadi yang berkualitas. Itulah sebabnya mari kita selalu mau tunduk. Mari kita memiliki
roh penundukan diri. Kita harus tunduk pada otoritas. Kita harus tunduk pada pemimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, tanpa penundukan diri, di mata Tuhan kita bukanlah pribadi yang berkualitas. Nah, kalau begitu saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari milikilah penundukan diri, roh penundukan diri. Musa harus dibentuk Tuhan selama 40 tahun, sehingga dia menjadi seorang yang lembut hatinya. Bahkan dikatakan lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk selalu hormat pada otoritas. Tunduk pada otoritas, itulah yang Tuhan mau. Kembali kita baca dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, apapun posisi kita dalam jemaat, mari kita tetap harus tunduk pada otoritas. Apapun pendidikan kita, mungkin kita lebih tinggi pendidikan kita daripada gembala kita, dari pemimpin kita. Tetapi kalau kita ada di bawah bimbingan pemimpin kita, maka kita harus tunduk pada otoritas. Kita harus tunduk pada para pemimpin, karena mereka lah yang dipilih Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Kembali kami diajarkan untuk kami tunduk kepada otoritas yang ada. Tunduk kepada para pemimpin kami yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan terus memeteraikan dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya saudara diberkati Tuhan lewat program Pesan Gembala, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.